Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast hari ini kita berada di channel Daman Huri Official ya. Official. Daman Huri ZA Official. Official. Karena memang kenapa sih memakai ZA yang Chandra dulu ingat ZA itu ingat salah satu pelajaran di sekolah saat ya. Ya. Dalam hal pupuk momopok. Pupuk ZA. Tapi ini bukan pupuk ZA. Hanya saja mungkin Ustadz ada keinginan untuk memupuk keilmuan ya. Seorang ya, subhanallah. Jadi seorang guru ngaji ya, teman-teman ya. Dan beliau itu dulu pernah menjadi korinya dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Zainuddin MZ. Sebenarnya kalau Ustadz Haji Zainuddin MZ pakai MZ, kalau Ustadz ZA. Ustadz, sejarah kata ZA apa Ustadz? Nah, sekarang karena saya itu terinspirasi dari kori internasional, ya. Muammar ZA. Kebetulan saya dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu pernah satu panggung, Pak Nasrul. Pernah satu panggung. Kiai Haji Zainuddin MZ. Kiai Haji Zainuddin itu sebagai penceramahnya, korinya saya. Subhanallah. Malah saya pernah satu panggung bertiga. Sama? Zainuddin MZ, Roma Irama, sama saya. Dalam satu panggung. acara Nada dan Dakwah? Dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi. Oh, di daerah mana Ustaz waktu itu, Tad? Daerah Condet. Condet? Daerah Condet. Iya. Ketika itu saya masih muda-mudanya. Zainuddin MZ itu baru naik daun. Ya. Karena sejarah beliau itu saya, kalau beliau yang ceramah, saya selalu yang diajak untuk korinya itu. Pas kebetulan pada malam itu, saya dikontak, pas sekarang ini katanya sama Roma Irama juga. Wah, saya senang juga, semangat ya Roma Irama. Mau tahu dong Ustaz, pada waktu itu Kiai Haji Zainuddin MZ ketika mengontak Ustadz ya, itu apakah memakai telepon beliau langsung atau mungkin ajudannya, atau mungkin WhatsApp atau gimana Ustaz pada waktu itu? Ajudannya. Dulu belum HP kayak begini Pak Nasrul. Gitu. Gimana tuh ceritanya? Ya, masih tatitut. Oh, berarti semacam. Ya, belum ada ini nih. Itu. Ya, masih teret itu, masih yang gitu ya. Itu masih manual. Istilahnya dikatakan masih jadul lah, belum ada HP yang sekarang ini. Iya, benar-benar. Gitu. Cuman beliau itu subhanallah. Ya, betul. Saya juga bisa dikatakan jadi murid beliau lah. Banyak sekali belajar dari beliau ilmu-ilmunya. Nah, mohon maaf Ustaz. Jadi gini, dulu kan Chandra pernah siaran di Radio Muara. Jadi setiap jam 5.06 dan 5.06 gitu. 5.06 pagi, 5 sampai jam 6 pagi. Kemudian 5 sampai jam 6 sore. Itu kita nyetel Kiai Haji Zainuddin MZ. Bahkan kita punya koleksi untuk sebulan ya. Sebulan rekaman beliau, sebulan kita kolek. Jadi setiap tanggal 1 kita nyetel apa, tanggal 2 kita nyetel apa. Nah, kalau misalnya nanti ada Maulid Nabi, kita setel ceramahnya beliau tentang Maulid Nabi. Ternyata Ustaz ketika Chandra mendengarkan Kiai Haji Zainuddin MZ ya, itu ternyata ceramahnya itu lifetime Ustaz. Jadi kayak misalnya kita sekarang kan lagi ada semacam politik lah ya, mungkin dalam hal ini atau mungkin hukum ya, tentang sidang Sambo. Itu ternyata ada hubungannya dengan ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ ketika beliau berceramah, itu adalah hubungan dengan politik saat ini itu. Gimana? Memang beliau itu ya, kalau dikatakan sekarang itu saya belum menemukan gantinya seperti beliau itu. Gitu. Jadi keilmuannya itu ya, membahas masalah apa saja beliau itu pas. Pembahasannya itu tentang kenegaraan, tentang hukum, ya, tentang agama, tentang rumah tangga, semua itu beliau itu kalau beliau yang jelasin itu semuanya pas didengar itu. Jadi serius, tapi ada candanya juga tuh beliau itu, ya, nggak ada orang yang mengatakan ceramah Zainuddin MZ jelek. Ceramah Zainuddin MZ nggak enak, ya. Semuanya itu hampir semuanya nyaman kalau dengar ceramahnya almarhum itu. Semuanya nyaman itu. Kalau Chandra perhatikan Ustaz ya, jadi Kiai Haji Zainuddin MZ itu ketika berceramah itu mirip dengan pidato Bung Karno Ustaz ya. Jadi ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya. Itu gimana Ustaz menurut pandangan Ustaz? Itu kayak orasi gitu. Kayak orasi. Jadi beda tuh orang yang bisa ceramah, ya, jika katakan di atas podium yang bisa menggelegar,
Jarang orang bisa begitu. Tapi kalau beliau itu kalau sudah naik di atas podium, di atas panggung, itu orang semuanya pokoknya udah pasti terharu. Kalau dengar, antusias juga ya, terharu ya, juga antusias ya. itu kalau dengar ceramah beliau itu. Kemudian gini Ustaz, yang unik juga ya Ustaz ya. Chandra kan sering dengerin beliau nih melalui saluran radio ya pada waktu itu. Jadi ketika beliau rekaman di dalam studio sama dengan ketika beliau yang berada di luar studio atau mungkin di panggung lah ya itu. Itu kayak tidak ada bedanya Ustaz ya. Di dalam rekaman studio teman-teman ya, beliau siaran ya, atau mungkin dalam hal ini rekaman ceramah-ceramah beliau Ustaz ya. Karena memang ceramah beliau itu kan kalau dihitung 1 jam ya benar-benar 1 jam itu, jadi pas banget lah gitu. Itu kok bisa itu sama dengan yang di studio, yang di apa ya, di panggung atau mungkin di umum itu sama, itu gimana ceritanya Ustaz ya? Ya, beliau itu tidak menghafal, ya, tapi itu ya ilmu dari Allah itu. Kalau sudah diberikan kelebihan kepada hambanya, jadi teksnya itu beliau tuh nggak pernah bikin teks pidato gimana ya, beliau tuh hanya belajar, ya belajar, terus langsung diserap oleh apa namanya, oleh otaknya, beliau itu langsung keluar seperti itu. Jadi apa yang pernah dikatakan di apa namanya di studio dengan yang akan diceramahkan di tempat lain itu sama, itu nggak berbeda, itu nggak berbeda. Jadi teksnya itu sama gitu. Jadi kalau di studio mamanya 1 jam, maka di luar juga bisa 1 jam itu pas gitu. Nggak menyimpang-nyimpang sana sini gitu. Tergantung hukum yang sedang dibahasnya gitu. Begitu beliau itu. Kemudian beliau itu ceramahnya itu sistematis tadi ya. Jadi ketika misalnya menjelaskan misalnya ya beberapa orang atau mungkin beberapa pemuda yang masuk surga lah kurang lebih, atau mungkin mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nanti. Itu beliau tuh urut lah ya, dari 1, 2, 3, kemudian dipilah lagi satunya apa segala macam itu. Jadi sistematis, enak didengerin saat enak dicerna juga ya. Ya, pokoknya itu dari urutan-urutan ceramah itu beliau itu. Jadi urutannya itu kalau istilahnya kalau 1, 2, 3, 4, 5, ya pokoknya nggak menyimpang dari urutan-urutan itu. Berarti selalu berada dalam konteks itu ya? Konteks tema itu ya? Dan konsisten itu beliau itu kalau ceramahnya itu. Jadi semua orang tuh pokoknya bikin senang lah kalau beliau yang ceramah itu. Kemudian yang saya dengarkan juga Ustaz ya, ketika Kiai Haji Zainuddin Amjad berceramah Ustaz ya. Itu kan ada lah ya ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan beliau. Kemudian ada kisah ya, kayak kisah Rasulullah atau mungkin kisah malaikat segala macamnya gitu. Itu selalu disampaikan. Gimana Ustaz? Ya itu keilmuan beliau itu ya, antara hadis dengan ayat itu di satu padukan, pokoknya cocok itu. Ya, kalau sejarah Nabi ya dikaitkan dengan Isra Mi'raj atau dengan Maulid Nabi, ya, dengan apalagi umpamanya dengan nuzul Quran. Pokoknya itu udah Al-Quran itu udah komplit semua. Gitu, udah komplit semua. Gitu. Nggak ada yang nggak komplit. Di Al-Quran pokoknya komplit tentang apa saja. Dan kemudian beliau tuh selera humornya tinggi ya. Jadi ketika apa ya, mungkin ketika di radio atau mungkin di siaran di dalam studio lah ya, itu apa ya, kan suka ada rekaman ketawa misalnya, ketawa jamaah lah ya. Itu pas banget segala macam. Mungkin kalau teman-teman dengerin radio ya, kemudian mungkin radio Muara jam 6 sampai jam 5 sampai jam 6 pagi, jam 5 sampai jam 6 sore. Itu apa namanya, ada siaran Kiai Haji Zainuddin Amjad sampai sekarang Ustaz saya. Dan itu yang sore Ustaz, itu ada openingnya Ustaz ya. Openingnya kata-katanya gini. Para sobat, mari kita dengarkan ceramah agama gitu kan. Itu ada suara Chandra gitu. Masih ada sampai sekarang. Oke, ini dengerin. Jadi beliau itu humorisnya sebetulnya tinggi. Kalau di luar ceramah, gimana? Seperti kita ngobrol gini, sekali ngomong tuh nyeletuk, orang ketawa sebetulnya. Bukan sekali nyeletuk orang sakit hati nggak ya? Bukan, orang tuh ketawa sekali gitu. Gitu. Sama nih, saya sering silaturahmi ke yang sekarang masih ada ya. Kori Internasional, ya. Siapa namanya yang tadi? Muammar Zeta. Itu orang
kalau kita begini, sekali ngomongnya tuh orang ketawa itu, mau mereceta. Ya, biasanya Ustaz ya. Chandra kalau sekali, Chandra kan orangnya kadang-kadang pendiam juga ya kalau lagi di tempat kerja ya, karena yang masih bekerja Ustaz. Kadang-kadang teman-teman lagi ngobrol kan ya. Cuma sekali nyeletuk kadang-kadang pada sakit hati. Mohon teman-teman ya. Gitu ya. Tapi nggak boleh Ustaz ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Sekali nyeletuk orang sakit hati. Kadang-kadang itu sebuah ide Ustaz. Cuma idenya kadang-kadang berseberangan dengan orang lain aja itu. Sebenarnya bukan sakit hati aja sih. Cuma ini pembelajaran aja. Ya, insya Allah pertemuan kita malam ini Pak Nasrul, sejarah-sejarah yang dikemukakan tadi ya mengenai almarhum Allahumma yarham Kiai Haji Zumirin MZ, insya Allah itu ilmunya itu sudah menjabar kemana-mana. Banyak yang mengenalkan beliau. Malah saya terakhir tuh ziarah ke tempat beliau, ke makamnya itu. Kan makamnya itu di depan masjid. Masjid beliau. Di daerah mana, Ustaz? Di daerah apa namanya situ? Ya. Coret ke sana itu. Oh gitu. Apa namanya itu? Lupa itu. Cililitan kali. Bukan Cililitan, apa namanya itu? Oh gitu. Lupa namanya itu. Gitu. Itu tiap hari orang nggak pernah sepi yang ziarah ke situ. Subhanallah. Ya, yang ziarah ke situ. 2 tahun yang lalu saya masih ziarah ke situ. Nah kemudian satu lagi ya, jadi ketika Chandra mendengarkan beliau ceramah ya Ustadz ya, itu ketika misalkan memberikan materi kisah Nabi, itu biasanya beliau memakai bahasa Betawi. Iya. Gitu ya. Mendok Betawinya. Ente gitu ya, aneh, atau gimana gitu. Karena beliau kan asli Betawi. Asli Betawi ya. Asli Betawi. Gitu. Enak bahasa Betawi. Kan anaknya ada yang meneruskan juga Ustadz ya? Ada. Siapa nama putranya? Itu Fikri. Fikri. Ya. Pak Fikri ya? Iya. Satu Fikri. Fikri yang masih. Itu suaranya juga mirip banget Ustadz ya? Itu yang mirip banget beliau itu. Dari gayanya, rambutnya, ininya juga ya, cambangnya itu sama itu. Hampir mirip dengan beliau itu. Tapi sama sih keilmuan beliau juga orang bagus juga ya. Pak Fikri itu candanya ini, kalau ketemu tuh bercanda aja deh orangnya. Ya cara kayak orang Betawi gimana sih? Dialek Betawi kalau ketemu tuh bercanda gitu. Orang Betawi itu unik Ustaz. Jadi orang Betawi itu Ustaz, kadang-kadang kalau kita mau ganteng atau mau apa, mau wajahnya itu mencorong tadi ya. Itu kita kan harus pakai MS Glow atau mungkin memakai bedak segala macam itu. Tapi kalau orang Betawi nggak perlu pakai kayak gitu. Kalau mau cakep tinggal bikin pantun aja. Pergi ke bulan beli karung cakep gitu. Cakep. Terus apa itu? Jangan nggak tahu karena bukan orang Betawi. Jadi buat teman-teman memang pokoknya kudu stay tune terus ya di acara kita ya, di podcast bersama Ustadz Damanhuri ZA Official ya. Dan kita insya Allah kedepannya akan terus lanjutkan Ustadz ya, semoga ya. Karena memang hal ini kita mensiarkan Islam dengan santai, tapi kita juga tidak selalu santai banget, tapi serius santai ya, tapi santai ya Ustadz ya. Tapi yang penting Pak Nasrul di akhir zaman ini kita harus memperbanyak introspeksi apalagi sebentar lagi ini zaman-zaman politik ini kita harus perkuat iman iman kepada Allah, jangan sampai kita terguncang-ganjing dengan suasana politik. Waduh, kalau kita ikutin perkembangan dunia ini udah rasanya mumet gitu. Biar nggak mumet, pokoknya kita sholat adalah jadi waktu. Kata Kiai Haji Zainuddin MZ kembali ya. Jangan sampai iman kita ditukar dengan satu bungkus irisan ya. Jangan sampai. Begitu ya. Gitu. Baik Ustaz, sementara itu aja untuk hari ini ya. Kita membicarakan membicarakan orang itu sebenarnya kurang baik. Tapi kali ini kita membicarakan yang baik-baiknya dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Semoga kita bisa mengambil ibrohnya. Dan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam Islam Ustaz ya. Baik, segitu aja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda. Masih di Damanhuri ZA Official Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.